dan permenungan kita hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama para suster dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Doa akan bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dengan tema Tenanglah, aku ini jangan takut. Mari kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu, dan tolonglah kami agar kami mampu menjadi murid-Mu yang baik, yang berani untuk bangkit bila ditimpa badai kehidupan. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan selalu ada untuk mengulurkan tangan dan mengangkat kami kembali dalam pelukan-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada sebuah kata motivasi yang mengatakan bahwa kekuatan terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan keberanian untuk gagal. Ungkapan ini secara jelas mau mengatakan bahwa setiap orang yang ingin berhasil, ingin sukses, ia harus berani untuk menerima resiko, berani untuk menghadapi setiap cobaan, dan berani untuk bangkit bila ia jatuh. Karena barang siapa yang berani menerima kegagalan dalam hidup, ia akan menjadi seorang yang sukses, dan ia akan tahu apa artinya sebuah perjuangan dalam hidup, dan ia akan semakin mencintai yang namanya penderitaan. Karena di balik penderitaan akan ada sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sapaan sabda Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana para murid ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi di antara mereka ada Petrus yang dengan iman dan keyakinannya meminta kepada Yesus untuk memberikan perintah supaya ia pun berjalan di atas air. Karena Petrus tahu bahwa jika Yesus memberikan perintah, maka semuanya akan terjadi. Permintaan Petrus dikabulkan oleh Yesus dengan ungkapan Yesus bahwa datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi karena sikap ketakutan, rasa gelisah yang masih ada dalam diri Petrus, maka ketika merasakan tiupan angin dan gelombang air laut, maka Petrus pun tenggelam. Dengan sikap dan keadaan Petrus ini mau mengatakan kepada kita bahwa begitulah kehidupan yang sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita menghadapi situasi hidup yang berat, kegagalan yang datang silih berganti, cobaan dalam hidup, dengan serta-merta kita akan berbalik dari Tuhan. Iman kita akan cepat goyah bila kita dilanda oleh gelombang kehidupan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk itu hari ini Yesus bersabda kepada kita, "Tenanglah, datanglah,
aku ini jangan takut. Yesus adalah penopang hidup dan penuntun arah hidup kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan tenggelam dalam badai kehidupan ini. Hanya yang dituntut dari kita adalah sikap penyerahan diri dan sikap sungguh-sungguh untuk memberikan diri kepada Yesus. Sikap keberanian dan bertindak dalam iman. Karena dalam iman hidup kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara-saudari kita yang berjalan di jalan yang salah karena berbagai persoalan yang mereka alami, kita mohon semoga Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan mengangkat kembali saudara-saudari kita yang jatuh dan membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, kita mohon rahmat penyembuhan bagi saudara-saudari kita. Semoga berkat kuasa Tuhan dan berkat iman dan keyakinan akan Kristus, mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga berdoa mohon hilangnya wabah virus COVID yang saat ini kembali mengganggu aktivitas kehidupan kita. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita menyampaikan doa-doa secara pribadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing. Doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.